Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Wahyu Dwi Cahyani, Guru Kecantikan SMKN 6 Surabaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala anak-anak, karena pada saat ini kita masih dilimpahkan kenikmatan dan kesehatan. Jadi meskipun saat ini kondisi COVID-19, tapi kita tetap semangat dan tetap melaksanakan pembelajaran meskipun dengan daring atau jarak jauh. Untuk mata pelajaran kelas 12 kecantikan, Ibu mengajar mata pelajaran pengeripingan dan penataan sanggul daerah dan kreasi. Anak-anak, pada kesempatan ini nanti akan diperagakan sebagian sanggul daerah. Seperti kalian ketahui bahwa di Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya dengan budaya. Di antaranya adalah budaya sanggul. Hampir di setiap wilayah, daerah, suku bangsa memiliki ciri khas sanggul daerah masing-masing. Nah, untuk itu di SMKN jurusan Tata Kecantikan pada salah satu kompetensi dasarnya ada mata pelajaran penataan sanggul daerah. Nah, nanti pada kesempatan ini nanti akan diperagakan sanggul daerah dari Jawa, khususnya dari Jawa Tengah. Satu dari Jogja yang disebut dengan sanggul ukel-ko, dan yang kedua adalah sanggul dari daerah Solo yang disebut dengan sanggul ukel-konde. Diharapkan atau tujuan dari pembelajaran ini, di akhir pembelajaran ini nanti diharapkan kalian mampu atau dapat melakukan penataan sanggul daerah ukel-teko dan mampu melakukan penataan sanggul daerah ukel-konde. Nah, diharapkan kalian nanti dapat menyimak, mengamati dari proses pembentukan sanggul daerah tersebut, sehingga kalian nantinya mampu melakukan penataan sanggul daerah tersebut. Nah, baiklah anak-anak, sebelum ke demo praktek pembentukan sanggul daerah tersebut, maka akan Ibu kenalkan beberapa ornamen dulu, ornamen yang diperlukan dalam penataan sanggul daerah. Yang pertama adalah ornamen dari sanggul ukel-teko dulu. Yang pertama itu adalah ini namanya gunungan. Ya, ini gunungan. Nanti letaknya di mana bisa dilihat nanti pada saat. Yang nomor 2 adalah ceplok. Nah, ceplok ini mestinya ada dari bunga melati dan bunga mawar, makanya disebut ceplok. Mungkin mirip seperti telur ceplok, ya, itu gambarannya seperti itu. Ini hanya ilustrasinya saja ya anak-anak. Yang ketiga adalah jebehan. Ya, ini mestinya juga dari bunga hidup, ya. Mungkin kalau sekarang sudah dimodifikasi lagi, itu ada yang pakai bunga anggrek seperti itu. Jadi tren itu bisa saja, ini memang bukan harga mati, jadi bisa mengikuti tren, tapi tidak lepas dari pakem sanggul daerah itu sendiri. Itu yang pertama, sanggul daerah dari Jogja yaitu ukel-teko. Yang kedua adalah yang dari Solo tadi, ukel-konde. Ini adalah namanya tusuk konde. Letaknya di mana nanti bisa dilihat di hasil praktek nanti. Yang kedua adalah penetep. Ya, penetep ini nanti letaknya di tengah-tengah. Seperti apa nanti bisa dilihat di video berikutnya. Nah, itu tadi anak-anak adalah ornamen yang diperlukan pada sanggul daerah Jawa, Jogja, dan Solo. Alat apa yang
butuhkan, yang paling utama, yang paling penting itu adalah ini. Ini adalah sisir sasak. Ya, jangan salah. Sisir sasak ciri khasnya adalah giginya ini tidak rata, tidak sama. Karena ada sisir ekor. Kalau sisir ekor sama. Sisir sasak. Yang kedua adalah sisir penghalus sasak. Ini adalah dua alat ini yang paling utama, paling penting. Berikutnya adalah kita perlu yang namanya jepit. Ini alat bantu juga memudahkan kita dalam membuat sanggul adalah jepit bebek. Ya, jepit bebek dan selainnya itu adalah jepit-jepit yang lain seperti harnal, ada jepit lidi. Ini yang benar-benar dibutuhkan. Berikutnya adalah harnel. Ya, saya kira itu alat atau ornamen yang utama yang diperlukan dalam penataan sanggul daerah tersebut. Nah, itu aja dulu sebagai pembukaan. Ini adalah pelajaran kelas 11, tetapi karena kalian dulu praktek industri atau prakerin, maka perlu dimantapkan lagi di kelas 12 ini. Silakan menyimak praktek proses pembuatan sanggul daerah Jogja dan Solo. Terima kasih, silahkan menyimak.
anak-anak tadi sudah diamati, disimak, diperhatikan, dan dilihat bagaimana proses pembuatan atau pembentukan sanggul daerah ukel tekuk dari Jogja dan ukel konde dari Solo. Gampang kan? Kedepannya kalian masing-masing anak harus mampu sesuai tujuan pembelajaran tadi, mampu melakukan pembentukan sanggul daerah dari Jogja dan Solo. Ya. Berdasarkan proses tadi, maka akan kita tarik sebuah kesimpulan, ya, berdasar pengamatan tadi bahwa baik sanggul daerah Solo atau Jogja dilihat dari sudut pola penataannya termasuk sanggul simetri. Kenapa simetri? Tahu kan? Kenapa simetri? Karena kedua sisi kanan dan kirinya adalah sama atau seimbang. Yang saya tunjukkan yang ukel tekuk. Jadi ini pola penataannya adalah simetri, seimbang kanan dan kiri. Yang kedua adalah pola penataannya adalah back. Kenapa back? Karena posisinya ada di belakang. Itu kesimpulan berdasarkan pola penataan sanggulnya. Ya, jadi sanggul tradisional ini memang peninggalan leluhur Keraton Jogja dan Keraton Solo. Hanya sudah ada modifikasi, sedikit modifikasi mengikuti tren atau perkembangan mode. Di penataan depan ini ada untuk menambah volume ada sasakannya. Tapi untuk orang zaman dulu, meskipun di sini ada sunggarnya seperti ini, mereka tidak menggunakan sasak supaya bentuknya itu lebih kekinian, ya, lebih kekinian dan ini lebih kuat. Maka diberilah sasak. Saya kira itu yang bisa kita simpulkan dari proses pembentukan sanggul daerah. Nah, untuk berikutnya, jika ada pertanyaan anak-anak, ya, jadi jika kalian mengalami kesulitan, silahkan bertanya. Bisa chat dengan cara bertanya lewat chat saja, bisa lewat WhatsApp di grup ataupun japri ke nomornya gurunya masing-masing. Ya. Saya kira itu anak-anak. Nanti untuk tugasnya kalian silahkan mempraktekkan sanggul ini di rumah kalian masing-masing dengan menggunakan alat yang sudah kalian miliki. Bisa pakai manekin, bisa pakai model dengan model orang-orang di rumah kalian masing-masing, kakak, adik, atau mama, boleh. Nah, hasilnya nanti silahkan kalian foto dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Harapan kami semoga proses pembelajaran hari ini dapat kalian tangkap, dapat kalian cerna, akhirnya nanti dapat kalian aplikasikan, dan semoga bermanfaat buat kehidupan kalian nanti ke depan. Saya kira cukup itu saja dulu untuk materi pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.